Hai, saya Al. Di kanal ini saya mau membagikan kesenangan saya dan juga keseharian saya. Jadi kali ini saya mau bagikan tier list rider MotoGP yang kemarin precision di Sepang dan juga di Buriram. Dan minggu ini race week, jadi kita akan ketemu balapan di Buriram. Namun ada salah satu pemenang champion tahun lalu yang belum bisa ikut kali ini karena surgery, jadi sedang jalanin operasi sehingga belum bisa ikut. Jorge Martin, juara satu kita yang harusnya bisa ikut dari awal ini dan bisa mempertahankan gelar juaranya. Nggak tahu, mungkin ke depan. Semoga saja bisa segera ikut di race selanjutnya. Oke, tier list ini akan berdasarkan data, utamanya adalah data race pace, jadi bukan data tentang time attack dari setiap rider, karena yang paling penting dalam balapan adalah race pace. Kalau race pace-nya bagus, kemungkinan bisa selesai di depan lebih bagus lagi. Oke, di sini ada 22 pembalap ya. Ada ada Ogura, kemudian ada Alex Marquez, Alex Rins, Brad Binder, kemudian ada Bastianini, Quartararo, Dikia, Fermin, kemudian Bagnaia, Morbidelli, Jack Miller, kemudian ada Mir, Zarco, Jorge Martin, Marini, Marquez, Bezeki, Vinales, Oliveira, Bastianini, terus Raul Fernandez, dan yang terakhir adalah si Sampiat Chandra kandang. Ya, jadi kayak yang punya rumah. Oke, kita coba eh, bandingkan dulu ya. Jadi setiap render ini seperti apa? Oke, kita bahas dulu precision kemarin di Sepang. Jadi kita bahas precision di Sepang kemarin. Oke, jadi kemarin di Sepang ya, di Sepang kemarin itu kayak gini. Jadi ada race pace ya. Jadi saya bagi race pace dari setiap pembalap. Ada Alex Marquez yang paling bagus ya. Lap time-nya saya buat per second karena agak sulit untuk analisis. Kalau pakai 1 menit 59 detik, 1 menit 57 detik, jadi tinggal kalian kurangin aja 60. Yang di sini itu sebenarnya 1 menit 57,901 detik gitu. Oke, jadi Alex Marquez ini kemarin run 9 kali ya. Di run 9 kali, kemudian dia average T1-nya lumayan nih, 24,526, kemudian T2-nya 27, paling bagus di antara semuanya. Terus T3-nya juga eh, di atas lah, kemudian T4 juga bagus. Jadi ini T4 itu maksudnya sectionnya, jadi dimulai dari sini, dari awal lap menuju ke ini I1 itu section 1, kemudian sampai I2 itu T2, sampai ke I3 itu T3, kemudian sampai ke final lap itu T4. Jadi mereka sebenarnya ini punya karakter masing-masing. Jadi bagaimana speednya, hard braking atau enggak, corner speednya bagus apa enggak, itu sesuai dengan karakter di setiap tikungan ini. Kalau kamu lihat di T4 sama di T1 itu hard brakingnya ekstrim banget. Bisa dilihat dari jalur panjangnya itu lumayan banyak. Yang luar biasa selanjutnya adalah Marc Marquez. Itu juga bagus race pace-nya. Di rata-rata itu dia 1,1 menit 57 detik, 0,93. Kemudian Bagnaia, Quartararo, Bagnaia, kemudian Fermin R3,
habis itu Acosta, kemudian ada Bezeki, Rins, Zarko, Morbidelli, Minder, Mir, dan Marini, habis itu Chandra. Chandra juga bikin race pace-nya yang paling dari semua apa namanya rookie, dia juga bikin di Augura masih belum. Jadi rata-rata masih cari setup yang bagus di Sepang ini. Cuman si kayak Ogura ini harusnya udah di shakedown sih, cuman masih belum bikin respect. Ntar kita coba lihat di Buriram bagus apa enggak. Oke, dari sini kita tahu bahwa Ducati memang luar biasa. Jadi GP24 ini masih sangat bisa diandelin gitu. Nah, dari sini kita juga tahu juga kalau KTM itu miss di T3 gitu. Kalau kamu lihat tuh tiga-tiganya KTM tuh kurang mantap nih di Sepang. Di T3 tuh yang kayak gini. Jadi banyak apa namanya ada hard braking sedikit di sini, tapi ini changing setnya itu kaku-kaku gitu. Agak susah di sini kayaknya. Jadi kayak bolak-balik pindah posisi kanan ke kirinya agak lumayan sulit gitu. Jadi di KTM. Terus kalau dari Mir sama Marini, Honda lah. Honda itu semuanya masih belum. Cuman yang paling kelihatan positif di Sepang itu dari Yamaha. Kita lihat dari Alex Rins dan Quartararo itu bisa sampai di atas. Bahkan Quartararo itu peringkat 3 loh di itunya, race pace-nya. Simulasinya itu masih simulasi sprint ya, karena 10 lap, kurang dari 12 lap, jadi masih sprint. Namun di sini saya juga ada hilangkan beberapa data dari Morbidelli dan Yantra ya, karena eh, data setelah 12 ke bawah itu emang jelek banget sih. Gitu. Oke, dari sini sudah mulai kelihatan sih ya. Terus siapa aja. Cuman ingat ya di Sepang ini dia shakedown dari 2 minggu lalunya. Jadi rubber di aspal tuh emang lagi padat-padatnya sehingga gripnya itu dapat. Jadi nanti kita coba cek apakah Yamaha bisa masih bagus apa enggak kalau di Buriram. Karena di Buriram kan jarang dipakai tuh. Akhirnya ya kayak gitulah. Apakah mungkin nanti bagus apa enggak kita cek nanti. Oke, dari rookie sih Fermin ya jelas lah pakai Ducati. Cuman kalau dari Ogura masih belum tahu. Kalau Sampai Chandra ya seperti itu dengan Honda struggle. Kemudian Sampai Chandra dulu di Moto2 juga ya benar race winner, cuman ya gitulah masih kurang sih untuk apa namanya di MotoGP. Cuman bila Honda nanti bisa benerin motornya dan si Chandra ini bisa sampai 15 besar, itu keren sih. Nanti di top 15 itu udah keren banget. Oke, dari Sepang kita coba bawa ke Thailand. Nah, sini di Thailand. Jadi di Thailand kita akan lihat ternyata di sini tuh Marco Bezzecchi yang punya respect paling bagus. Ingat, tapi ini respectnya kalau kalian lihat jumlah lapnya, si Bezzecchi itu masih 13 lap, jadi masih sprint. Nah, kalau kalian lihat lebih dalam nih, di 23 lap ini, Bapak tertua, bukan tertua, apa sih Zarko ya tertua? Ini Marquez. Bapak tertua kita di MotoGP ini 23 lap dan dia masih cukup ngimbangin ini. Dan yang unik, ini sebenarnya sih Juan Mir. Dia itu Honda Timburi Rap dengan top speed yang paling jelek. 329, 354 ini average speed. Wah, keren sih ini. Dan dia mau makan banyak itu ada di sini. Di T4. Ini makan banyak banget. Jadi si Honda sama Quartararo di T4 tuh makan banget banget. Nah, ini T4. T4 ada change direction di sini di tikungan 9, 10 sama 11. Terus ada apa namanya?
akselerasi tinggi, path breaking di sini. Harga breakingnya nggak sampai di I1 sama I2 nih. Ini cepet banget, path breakingnya ekstrim. Kali ini nggak sampai segitunya. Jadi motong banyaknya tuh di sini. Eh, jadi seperti itulah. Ini hebat sih si Juan Mir. Kalau kita lihat juga di Quartararo itu juga bagus. 12 lap, ya, 12 lap ke nomornya. Space-nya ini di free practice 4 doang ya. Jadi yang saya lihat nih. Kalau di sini di free practice 4 tuh, wah, keren, keren sih. Gitu. Jadi Quartararo tuh bagus banget di sini. Jadi dia 90,361. Cuman ini tagnya sprint. Terus ada Acosta. Acosta dari di Sepang tuh juga bagus sih. Nah, lihat lagi ya di Sepang. Dia kayak gimana? Kalau di Sepang ya dia bagus juga. Bagus banget sih. Dia sudah nggak rugi lagi. Jadi ya sudah setahun balap. Jadi sudah nggak rugi lagi di MotoGP. Jadi semoga nanti bisa bagus. Dan dia race pace-nya mantap. Dia jaga jalanin full race simulation. Jadi simulasinya itu mantap. Cuman 7 sekon, 0,7 sekon rata-rata Marquez. Ini ngeri sih. Nanti kita nanti coba lihat deh. Nanti di apa namanya? Hari Jumat nanti coba saji analisis juga di practice 1 dan 2, practice 1 2 ya hari Jumat. Nanti kita coba lihat bagaimana tes setupnya mereka. Nanti kita coba analisis data dari MotoGP. Nanti kalau sudah mereka udah upload, nanti kita coba baca. Oke, habis itu Acosta mantap. Morbidelli bagus, bagus banget di sini di Buriram. Jack Miller menunjukkan kekuatannya, dia ikutin si Quartararo di Prima Prama Yamaha ya sekarang. Kemudian Alex Marquez, wah masih jauh, jauh sih ini. Alex Marquez 7 second 0,7. Cuman emang bagus banget. Fermin ya untuk ukuran apa namanya pembalap Ducati, tapi yang bagus sih Hogura sih. Dia pakai Aprilia, masih belajar, tapi udah bagus. Marini mantap, cuman di sini yang bagus sih sebenarnya. Marco nggak terlalu. Ini yang sebenarnya agak disayangkan sih si Bagnaya. Bagnaya ini banyak masalah sih. Jadi dia sampai nggak sempat untuk bikin simulasi. Ini sebenarnya bukan simulasinya dia. Dia bikin semua apa ya di FP4 itu coba aku itu ya. Oke, kita hilangin half sprint, full race simulation, sprint simulation doang. Ya, betul. Di si ini enggak ada. Oke, di half sprint. Ini jadi ini half sprint simulationnya. Jadi dia cuma 6, cuman beberapa kali. Jadi run numbernya dia beberapa. Jadi nggak semua itu di apa ini bukan semuanya itu dia langsung terus menerus ya. Jadi tidak continuous kayak si Marquez. Ini dia half sprint doang. Kalau kita cek aja satu-satu ya dari sini half sprint siapa aja bikin half sprint. Yang half sprint simulation ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Ini cuman dikit mainnya. Jadi kalau kita cek dalam Oliveira itu sekali half sprint simulationnya itu 2 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1,32 yang 5 kali, yang ini 3 kali. Ini kayaknya masih setup sih sebenarnya. Bukan benar-benar sprint. Tapi saya kira itu cukup mewakili karena dia berusaha juga untuk bikin apa ya 5 lap itu jarang sih di
di di tes saya lihat di data. Ini buat setup tuh jarang banget 5 lap. Biasanya 3, 4 gitu. 5 itu biasanya jarang. Nah, kalau similar ini udah mulai coba ini 5 lap. Kemudian finalis, ini finalis tuh 3 kali dia bikin uh, house sprint simulation. Jadi cuma separuhnya doang dan cukup bagus di ini. Jadi dia udah mulai adaptasi memang dari di KTM. Kemudian kalau maknanya di cobaan yang pertama itu berantakan banget. Yang kedua, ini juga masih belum terang. Ini maknanya masih belum. Kalau Bastian ini udah mulai nemu, cuman dia struggle, tapi udah mulai. Kalau kita lihat, ini dia udah mulai nemu. Oke, kita lihat lagi di sprint simulation. Kalau di simulasi sprint, ini Bezeki full. Jadi Bezeki itu bagus banget sih. Mantap. Ya, hampir semuanya itu bagus. Oke, kalau kalian lihat hijau semua. Ya, di semua sih titiknya bagus. Mir ini yang unik sih. Kok bisa sih? Udah bisa. Mantap nih kita ntar lihat deh di sprintnya ntar gimana. Ini mantap nih. Ini benar-benar nanti kalau di Buriram ini udah kelihatan. Apalagi kan mereka udah tes musim juga kan. Jadi nanti kalau untuk mau balap, mereka kayak tinggal setup, kemudian simulasi-simulasi, terus cari. Biasanya di FP2 itu udah mulai mereka cari lap time. Jadi mereka cari lap time biar nanti bisa langsung Q2. Itu. Taruh di FP3 mereka coba cari buat race pace mungkin. Habis itu baru eh, di FP4 tuh baru benar-benar serius. Kemudian Quartararo mantap juga. Ini yang unik tuh mirip banget sih. Quartararo Yamaha masih bagus. Cuma saya belum tahu apakah dia nanti bisa sampai top 5 sih. Nanti di Buriram semoga nanti bisa apakah bisa menggagalkan dominasi Ducati. Terus kalau full race coba lihat. Ya coba 29 29 30 30 29 30 nggak ada. Ngeri. 1 menit 30 second. Nggak ada yang lebih dari 31. Parah nih orang. Bapak-bapak udah tua loh. Kalau Costa, dia masih banyak yang 31. 31 plus 31. Jadi masih kurang sih. Ini race place ini masih belum ada salip-salipan. Belum kena banyak apa namanya motor di depan. Jadi nggak kena panas dari motor di depan. Akhirnya kan bannya meleduk tuh. Bukan meleduk sih apa? Gembung. Jadi lebih tekanannya lebih tinggi. Nah, itu mereka harus menurunkan tekanan juga, jaga tekanannya biar bagus. Ini belum kena itu loh. Ngeri Bapak tua kita. Terus yang ini Morbidelli juga mulai. Ini juga bagus responsnya. Habis itu Alex. Alex masih kurang bagus dibanding. Terus Zarko ya, kalau dilihat Zarko sih masih jauh. Kalau Santra, kita lihat Santra sangat-sangat jauh. Dari 133 dan 132. Memang gimana ya, dari lah gitu. Wajar, tapi itu bisa jadi indikator buat Honda. Tapi kalau sebenarnya tuh Honda tuh lebih bagus sih kalau sebenarnya ditinggalin Marquez harusnya. Kenapa? Karena motornya nanti nggak ditutupin dengan pembalap yang memang bagus banget gitu. Jadi untuk buat develop tuh mantap kalau buat develop. Kenapa? Karena ya itu dia lihat aja itu siapa namanya yang paling rendah.
Kalau yang paling rendah itu udah bisa ngangkat, apalagi bisa sampai top 15, top 10. Wah, itu udah kayak Bupati sekarang. Sangat mendominasi. Oke, yuk habis ini kita balik ya. Sebenarnya mereka ada yang beberapa itu ikut yang di FP2, FP3. Kalau kita ambil ini, beberapa ada yang pakai itu. Kalau kita ambil itu ya simir, lebih bagus. Cuman ini nggak bisa kita buat patokan ya. Biasanya cuma di FP4 yang bisa. Karena mereka udah mulai benar-benar serius buat cari respect di hari terakhir. Oke, mungkin itu kita coba bahas dulu ya. Untuk tier listnya. Oke, kita lihat tier listnya. Mana ya? Kita mulai dari Ogura. Ogura ini rookie. Ogura itu rookie. Mantap di Buriram dia space-nya lumayan. Kemungkinan sih untuk jadi top 15 ini masih bisa. Saya anggap di bagus. Emang bagus sih Ogura. Ogura Moto tuh kemarin konsisten. Dan semoga nanti bisa konsisten selanjutnya. Kayaknya dia juga hard work banget. Lebih Taka kira-kira kita lihat nanti ya. Dia memang bagus banget sih di Ogura. Kita siapa lagi nih? Alex. Alex outstanding sih kemarin precision. GP24 langsung nyetel. Ini mantap Alex. Alex Marquez. Apakah nanti bisa jadi top 3? Yes. Nanti di top 3. Kemungkinan besar dia bisa bisa berusaha untuk top 3 di Buriram ntar. Nggak tahu nanti kita lihat lagi di FP besok. Nanti kita bahas ya, dari praktis praktis 1, praktis 2, Q1, Q2. Nanti kita coba cek satu-satu dari datanya kita analisis, ntar kita bahas sama-sama. Oke, Alex Rins. Ini masih biasa aja sih kalau Alex. Alex Rins dia pace-nya lumayan, cuman ya biasa biasa aja, masih belum menunjukkan hal yang istimewa banget, tapi udah bagus. Untuk testing tuh masih bagus. Brad Binder tadi nggak kelihatan ya berarti. Kayaknya meh. Atau bisa aja ya. Kita mau lihat lagi ya. Bentar. Brad Binder. Dia ambil respect untuk full simulasi race ya. Belum dapat sih. Terus kalau di Sepang sama. Dia belum dapat. Apakah dia belum dapat ini gara-gara apa namanya testing, ataukah dia memang belum nyetel? Tapi kayaknya saya taruh biasa aja. Oke, Bastian ini crash ancur-ancuran di Sepang kemarin, motornya rusak parah. Di Sepang belum dapat, cuman sekarang mulai agak dapat. Tapi kalau saya lihat sih dari adaptasinya agak kesulitan sih. Kurang tahu apakah dia teknik untuk braking kayaknya. Memang MotoGP sekarang itu yang paling susah itu adalah braking belakangnya. Jadi rear brake-nya itu apakah harus slide, agak miring, atau harus lurus. Itu yang banyak dibahas oleh jurnalis-jurnalis yang melihat langsung di sana. Dan Bastian ini udah lama di Ducati, dan di Ducati itu kalau braking itu konservatif. Jadi dia lurus. Jadi nggak slide kayak orang yang mau balap di motocross. Kalau motocross kan kalau belok itu kan harus slide dikit. Habis itu Quartararo luar biasa sih saya masukin. Bawa Yamaha, respect-nya mantap, itunya bagus. Memang ini talent. Ya itulah, memang memilih untuk mendevelop Yamaha dan bonusnya dapat gaji yang besar. Habis itu di Gia, saya taruh meh dari kecelakaan yang sebenarnya nggak perlu.
Tapi belum ada konfirmasi juga kalau dia nanti bisa ikut di Buriram atau enggak. Ya, eman banget sih dia udah punya kesempatan untuk mencoba mesin factory IP25 dengan berbagai macam fairing dan juga elektroniknya, tapi melewatkan begitu saja. Semoga lekas pulih dan nanti apakah dia bisa apa ya menunjukkan kekuatannya. Kemarin tuh memang kalau kita lihat dia di Grace ini di bawah Frankie Carcetti, memang dia itu mantap. Dia itu sudah bisa membuat apa ya dirinya lebih fokus gitu kan, sehingga bisa sampai jadi apa namanya pemenang balapan. Tapi kita lihat lagi dan dia bisa survive dari yang kemarin mau itu mau didepak tetapi bisa ambil di VR46. Dia bagus di GP23 dengan Bezzecchi yang struggle, Alex juga struggle. Dia juga bagus. Cedera ini yang menghantui, jadi ya semoga segera kembali dan menunjukkan performanya lebih baik lagi nanti. Fermi, kalau rookie sih dia di bagus sih. Bawa motornya udah bagus, udah mantep, walaupun rookie, tapi memang diakui memang sepertinya si Fermin itu punya talent ya. Dengan lingkungan Grace ini yang family friendly, semoga nanti dia bisa berkembang dengan baik. Kita lihat Bastian ini dari mana Grace ini, kemudian Ikia juga dari Grace ini, Marquez juga dari Grace ini, dan semuanya developnya bagus sebelum bisa sampai ke factory. Semoga nanti dia bisa develop dengan baik di tim yang sangat mendukung sih. Bagnaya di Bung Sepang bagus, tapi di Buriram berantakan. Tapi memang apa ya karakternya sih Bagnaya itu gitu. Kalau kita lihat sering itu di hari Jumat itu pasti jeleknya, masya Allah, jelek banget. Wah, ini emang emang kurang sih kalau Bagnaya itu hari Jumat praktis-praktis itu memang kurang. Tapi kalau udah mulai Sabtu, Minggu itu baru muncul. Tetapi kalau kita lihat di ini adalah ranking buat precision, saya taruh di biasa aja. Di Jepang bagus, tapi di Buriram berantak. Oke, Morbidelli. Morbidelli ini mencoba untuk membuktikan diri apakah dia masih bisa bagus atau enggak. Dengan diberi kesempatan masuk ke VR46, kemarin ambil di Prima Pramak pakai motor factory, tapi di tahun lalu GP24 dia masih belum bisa nyetel dengan baik. Sekarang dia coba GP24 lagi di satelit VR46, lingkungan kandang harusnya ada peningkatan, tapi kalau kita lihat dari data tadi kayaknya masih biasa aja. Habis itu Jack Miller. Jack Miller ini orang yang ke manufaktur mana-mana. Awal masuk MotoGP masuk di Honda. Kemudian dia geser ke Ducati di Pramac, naik ke factory Ducati, pindah ke KTM. Dari KTM dia bawa ke Yamaha inline 4 pertamanya. Sebelumnya dia eh, apa V4 terus dan sekarang baru pegang inline. Kalau kita lihat tadi di Buriram, dia dapat respect yang lumayan. Saya kira dia adaptasinya bagus. Kemudian Joan Mir, ini orang tahun lalu jatuh mulu. Terlalu apa ya? Saya terus di bagus. Dia tahun lalu itu jatuh terus di setiap race hampir jarang dapat poin yang banyak. Tapi memang dia itu ada talent sebenarnya. Kalau kita lihat dari semua
precision di Honda tadi yang paling unik nih si Mir. Bahkan di Buriram tadi bisa sampai di P3. Ngeri. Saya taruh di bagus dan semoga nanti bisa lanjutin dan nanti kalau di race di Buriram lah setidaknya nanti semoga dia bisa sampai P10 lah, P10 ke atas. Kalau dia bisa sampai P10 ke atas, ini Honda ada perkembangan yang cukup bagus. Zarko nggak terlalu kelihatan yang jadi di sini, tapi biasanya Zarko itu memang developer yang bagus. Tahun lalu dia sering langsung nembus Kyoto, jadi nggak tahu juga. Tapi kalau untuk di precision ini dia kurang bisa bikin impact signifikan gitu. Tapi ya nggak tahu juga apakah dia memang benar-benar testing, jadi nggak terlalu peduli dengan race pace dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar dirasakan feeling doang bagaimana. Tapi menurut saya dari lihat data tadi dia masih kurang. Jorge Martin saya taruh di Mei. Why? Jatuh di pertama. Walaupun sebenarnya jatuhnya dia itu bukan kesalahan dia sepenuhnya. Karena kemarin dari Michelin, Michelin, Michelin itu mengatakan kalau sebenarnya tire pressure-nya itu agak unik di luar dan di suhu luar itu panasnya normal, tetapi di bagian dalam itu kurang. Jadinya dia slide, high side yang bikin fracture dan imbasnya apa? Imbasnya dia nggak bisa race di Buriram dan dia akan kehilangan 37 poin. Wow, yang nanti bisa diambil gitu. Dan kalau kita lihat dari Bezeki, race pace Aprilia mantap. Marini, ini orang testing doang nih. Jadi trauma aja. Jadi apa ya? Race pace-nya biasa aja. Apakah mungkin karena dia berat, dia tinggi kan, tinggi gede. Jadi apakah ngefek ke situ atau gimana? Tapi harusnya enggak sih. Tapi kalau Honda bisa ngangkat Marini bisa sampai P10, Honda dalam eh, laju yang benar. Marquez pasti atas. Ini pasti luar biasa. Kita lihat dia selalu top terus di setiap preseason ini. Di Sepang dia kalah sama adiknya, tapi race pace-nya itu ngeri. Cuman time attack-nya agak kurang. Memang dari dulu si Marquez tuh nggak terlalu suka di Sepang. Terus di Buriram ini sirkuit yang biasa aja. Jadi Marquez nggak suka juga nggak benci banget dengan sirkuit ini. Bukan benci sih. Nggak cocok itu bukan nggak cocok juga. Tetapi dia bisa buktikan race pace-nya gila. 23 lap dihantam 0,7 sekon dibandingkan dengan Pedro Acosta dan juga Alex Marquez. Ini gila sih. Bezeki bounce back sih sebenarnya dia itu. Saya taruh di luar biasa. Bounce back dari kesulitan di Sepang dan dia bawa Niburi Rame itu jadi bagus banget. Race pace-nya luar biasa. Luar biasa. Vinales. Harusnya dia tuh adalah raja precision. Bertahun-tahun dia selalu P1, P1, P1. Tahun ini dia tidak lagi di P1. Kita taruh di biasa aja, adaptasinya lumayan bagus. Dia lebih bagus dari Bastian ini dalam adaptasi di ATM kalau kita lihat dari race pace dan juga itunya, datanya. Dari Sepang dia udah mulai kelihatan bagus. Saya taruh di biasa aja. Nigel Oliveira juga sama. Dia race pace-nya biasa aja, itunya juga biasa aja. Kemudian untuk di Sepang juga tidak bikin apa namanya, dia nggak bikin impact signifikan. Dia apa ya, ya bisa aja. Kemudian Pedro Acosta saya taruh di luar biasa.
Dia bisa bawa KTM dengan bagus. Menurut saya yang bisa bawa KTM paling bagus nih sih dia doang. Binder, Vinales, dan juga Bastian ini hampir tidak pernah bisa bawa dengan bagus. Walaupun sebenarnya Binder itu cukup konsisten. Gitu. Cuman kalau kita lihat beberapa saat tahun lalu, dia itu bisa langsung bikin impact. Dan walaupun dia di tim satelit, dia itu bisa nunjukin kalau aku itu harusnya pembalap nomor satu di tim ini. Hampir saja ngalahin Binder di ranking klasmen MotoGP tahun lalu. Dengan selisih yang tidak jauh, hanya berupa digit doang. Talentnya ini memang luar biasa, para anak ini. Jadi memang dia itu sangat bagus. Raul jatuhnya bukan karena dia sih, karena dia jatuhnya kemarin saya lihat di video itu dia jatuh di lurusan slide mungkin, nggak tahu apakah tire pressure ataukah ada hal yang lain di aspal, tapi dia bukan kesalahan karena dirinya. Sehingga terus kemudian dia bisa balik di Buriram Test cukup bagus itunya, namun dia belum bisa bagus bang. Kalau Sumkia Chandra, kita taruh, ya kita tahu lah dia masih rookie dan di Moto2 dia juga apa ya, kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak terlalu konsisten. Dia naik ke MotoGP karena memang Honda pilihannya juga terbatas, tapi salah satu uh, wajah Asia Tenggara di MotoGP. Jadi harus tetap dukung Semga Chandra agar tetap bisa berkembang. Dan nantinya kalau kita lihat Semga Tatra itu bisa sampai P15 rutin. 15, 14, 12, 13, 15 rutin itu adalah tanda-tanda ketika Honda sudah memang sangat berkembang. Oke, jadi kayak gini nih tier list yang saya buat di Precision. Semoga ini bisa bikin insight baru buat kalian. Oke, kita tunggu di Buriram Test di hari Jumat ini untuk free practice-nya. Sabtu nanti ada sprint dan juga hari Minggu nanti ada race utama. Oke, setelah ini ada video lagi untuk membahas tentang itu, manufaktur mana yang developnya bagus dan manufaktur mana yang masih perlu develop sangat jauh, perkembangannya seperti apa, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, ketemu lagi dengan saya di kanal ini. Bye.